Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an maksiyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibadah wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Wa ba'du, satu kisah diberitakan seorang raja punya putri satu-satunya, saudara. Punya putri cantik satu-satunya. Ketika dia sudah masa tua, nanti kalau dia mati, nggak mungkin ini ratu ini jadi raja. Mesti ada pendampingnya, itu suaminya. Dia nggak punya anak laki-laki, maka dia ingin cari menantu yang jujur, menantu yang amanah, yang dapat menggantikan tabung kepemimpinannya, bahkan menjadi suami dari anak tercintanya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Singkat kata, singkat cerita, raja ini membuat sayembara. Kata raja kepada ajudannya, kumpulkan pemuda-pemuda desa ini sebanyak 20 orang, pilihkan dari mereka. Akan aku teskis mereka untuk menjadi calon menantuku dan menggantikan aku sebagai raja kelak. Dikumpulkan oleh ajudannya 20 pemuda yang gagah-gagah, saudara. Dari 20 pemuda, ada satu pemuda yang dapat nominasi pilihan. Seorang pemuda yatim yang tinggal dengan orang tua perempuannya saja, yang berbakti kepada Allah dan bakti kepada orang tua perempuannya sungguh luar biasa, kepada ibunya. Dia pun bingung mendapat nominasi dari 20 orang pemuda yang dipilihkan itu. Semula dia ragu, akhirnya ibunya, silakan nak, ini adalah rezeki dari Allah, ini karunia dari Allah, kamu pergi saja. Apa kata raja? Kamu kan juga belum tahu sayembara apa yang dipermainkan raja. Silakan kau bersaing sehat dengan 20 pemuda lainnya, 19 pemuda lainnya, saudara. Sampai kepada di tempat kerajaan itu, pemuda kumpul semua, disaksikan banyak orang. Raja berkata ketika itu, apa kata raja? Wahai pemuda, engkau adalah orang-orang yang telah dipilih akan menjadi menantuku dan menjadi suami dari anakku tercinta, yang kelak kamu akan menjadi raja di negeri ini. Wah, pemuda yang gagah-gagah luar biasa ketika itu. Ada pemuda miskin, pemuda yatim pada saat itu. Ketika engkau kukumpulkan kemari, aku akan tes kalian, aku akan beri kalian, dan aku akan lihat kemampuan kalian dalam bekerja, dalam berbuat apa yang kuperintahkan ini. Masing-masing kalian, kata raja, akan kuberikan 5 kecambah, biji-biji pohon, biji tumbuh-tumbuhan, akan kuberikan masing-masing 5. Siapa di antara kalian yang nanti waktu yang ditentukan tumbuhan dari biji kecambah ini tumbuh besar, maka dia yang pantas menjadi calon daripada suami anakku dan dia menjadi menantuku, kata raja. Diberikan tuh 5 kecambah, saudara, biji itu masing-masing 5. Ini pemuda ini gampang untuk menghidupkan pohon besar ini, kecambah ini. Pulang dia, masing-masing pulang, bekerja masing-masing, saudara. Pemuda yang tadi juga mendapatkan 5 kecambah itu biji. Dia tanam, bikin pot yang besar. Dia tunggu 10 hari, belum juga kunjung tumbuh. Sementara yang teman-temannya yang lain sudah kunjung tumbuh, dia belum juga tumbuh, saudara. 20 hari belum juga tumbuh. 39 hari, tinggal 1 hari lagi waktu yang ditentukan. 40 hari, kata raja, kau tanam ini, kau kembali kemari. Siapa yang tumbuhannya besar, maka dia menjadi suami daripada anakku dan menjadi menantuku, kata raja. Orang lain teman-temannya pada tumbuh besar, udah 39 hari, sementara pemuda tadi belum juga. Dia hampir saja berputus asa. Dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, rasanya tidak pantas aku menjadi nominasi mengikuti sayembara ini. Sudah 39 hari belum juga kunjung tumbuhan aku ini. Sementara perintahnya adalah nanam tumbuhan ini, siapa yang besar maka dia akan menjadi menantu raja. Aku belum juga tumbuh, wahai ibu. Ini doa ibu, saudara. Apa kata ibu? Wahai anakku, silakan saja, kau sampaikan saja apa adanya. Dari awal kau terima kecambah dan kau sudah berusaha mencari pupuk-pupuk yang bagus, namun belum juga kamu tumbuh, serahkan saja. Tawakal kepada Allah, itu sudah perbuatan Anda. Itu sudah apa yang Anda bisa lakukan itu. Berikan semua pada raja. Sampai itu, saudara. Lalu besoknya
Pemuda itu dengan niat tulus ikhlas karena Allah atas perintah ibunya pergi membawa pot kosong, saudara, yang enggak tumbuh punan. Sementara pemuda-pemuda yang 19 lainnya tumbuh subur. Ya. Tanya satu-satu oleh raja, sampai pada pantauan raja kepada pemuda yang membawa pot saja, amat tanah itu. Ditanya sama raja, kamu kenapa tidak tumbuh ini? Ya ini yang aku sudah berusaha, wahai raja, sudah berbagai macam pupuk kutumbuhkan, tapi tidak tumbuh juga. Sudah aku usahakan, ya inilah hasilnya raja, aku pasrah saja. Ya sudah, kata raja. Setelah itu raja megang mic, kemudian ngumumin kepada semua yang hadir itu. Saudara-saudara, akhirnya setelah aku putuskan bahwa di antara 20 pemuda dari kalian sudah ada jatuh pilihanku, yaitu seorang pemuda yang membawa pot kosong itu, katanya. Pemuda yang lain marah, saudara. Sampai kata pemuda yang lain, wahai raja, kau penipu, kau bohong pemuda. Wahai raja, bukankah dulu kau katakan 40 hari yang lalu, siapa yang tumbuhannya besar dari kecambah yang kau berikan, maka dia akan menjadi menantumu. Tapi sekarang pemuda yang tidak membawa apa-apa itu kau katakan itu adalah pilihan kamu dan menjadi pembantumu, menantumu. Itu keliru, wahai raja. Kamu bohong, wahai raja, kata pemuda. Dituntut pemuda-pemuda yang lain. Raja tersenyum. Apa kata raja? Wahai pemuda-pemuda, bukan aku yang berbohong, tapi kalian yang berbohong. Tahukah kalian, kecambah yang kuberikan itu kecambah palsu yang tidak akan pernah mungkin bisa tumbuh. Tapi ketika kau tumbuh besar, kau telah ganti kecambah itu dengan yang asli. Sementara pemuda ini dengan kejujuran dan amanahnya, dia tetap mengikuti aturan. Maka aku ingin memiliki menantu yang jujur, menantu yang amanah. Dia pantas menjadi menantuku dan menjadi suami dari anakku dan menggantikan aku sebagai raja. Subhanallah. Itu kecambah-kecambah palsu, saudara. Tapi pemuda tadi jujur, dia apa adanya melakukan itu. Kira-kira saudara, ada nggak pemuda yang macam itu di sini? Ada nggak kira-kira? Kalau anda ngikut sayembara, kira-kira masuk yang satu pemuda itu atau 19 pemuda? Nah, pasti nafsu ende 19 pemuda itu dengan bohongnya antum, betul? Ya, tapi ini pemuda yang jujur, yang akhirnya dia menikahkan seorang putri raja dan menjadi raja yang luar biasa. Masya Allah. Itu ada satu kisah inspiratif yang saya kira memotivasi diri kita agar kita berlaku jujur, amanah. Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Asya Allah, saudara, ini pelajaran buat kita. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat melukai kita. Bahkan semua itu kembalinya kepada kita. Karena perbuatan kita dusta, membual, ya kita juga akan dapatkan hasilnya. Maka itu kita harus benar-benar melakukan hal yang terbaik untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mesti kamu jujur, karena jujur itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendorong kalian kepada surga. Ini telah dijadikan tadi hasil yang luar biasa oleh pemuda tadi. Pemuda yang jujur, yang amanah, yang gak pernah melakukan sesuatu apapun kebohongan di balik itu, tapi apa adanya, apa adanya. Nah, ini penting sekali, saudara. Makanya jujurlah kalau saudara, ya. Jadi apa yang tadi dikisahkan di dalam riwayat itu membangkitkan kita supaya kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik, saudara, ya. Satu riwayat lagi, saudara. Ini kaitannya dengan sahabat Nabi juga bernama Tolha. Ini juga saya kira penting untuk kita pahami. Satu lagi biar habiskan ini. Ya, wajaa bisanadin hasanin. Telah diriwayatkan juga dengan sanad yang hasan, anna zaujata Tolha, bahwasanya istri Tolha, sahabat Nabi, bin Ubaidillah, ra'at minhu, telah melihat suaminya itu, thiklan. Thiklan itu artinya murung. Tolha ini dilihat sama istrinya murung, Pak. Murung luar biasa, murung. Dia murung, gundah gulana, gelisah gitulah, gelisah. Wajahnya lesu, gelisah saja, gelisah. Faqalat lahu, lalu istrinya bertanya kepada suaminya Tolha, malaka, apa yang kau murungkan wahai suamiku? Apa yang kau murungkan wahai suamiku? Kata istrinya, la'allahu rabaka minna syai'un,
pana'ataka, katanya. Barangkali ada sesuatu perilakuku yang dapat membuat kamu murung, membuat kamu kesal, membuat kamu gundah, barangkali itu. Qala, maka Tolha menjawab, kata Tolha, la, tidak wahai istriku, wala ni'ma halilatul mar'il muslim. Engkau adalah sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri seorang muslim, ya. Engkau adalah sebaik-baik istri seorang muslim, anti. Engkau itu seorang istri yang terbaik, katanya. Bukan itu. Walakin, akan tetapi, ijtama'a indi malun wala adri kaifa asna'. Masya Allah, saudara. Kata Tolha, yang membuat aku murung, membuat aku gundah gulana, ya, ini banyak harta yang terkumpul kepadaku. Jadi harta melimpah kepadaku, wala adri kaifa asna, dan aku tidak pernah tahu bagaimana harta ini akan kukerjakan. Ini harta titipan banyak ini. Jadi dapat harta banyak, bingung Pak, apa yang dia harus pertanggungjawabkan, dia mau berikan gitu, bingung dia. Kalau model ente kira-kira dapat duit banyak, bingung nggak? Girang apa gelisah? Ya, antum pasti girang, pasti gembira. Ini Tolha gelisah ini, punya uang banyak, dia gelisah. Orang-orang banyak memberikan uang kepadaku ini, ya. Untuk kita, untuk Tolha, tapi aku bingung untuk diapakan uang ini. Maka istri tercinta yang luar biasa ini pelajaran buat istri-istri kita juga, saudara. Apa kata istrinya? Qalat, wa ma yaghammuka minhu. Apakah itu yang membuat engkau risau dan membuat engkau gelisah dengan harta yang terkumpul itu? Iya. Kalau gitu, kata istrinya, ud'u qaumaka faqsimhu bainahum. Kalau begitu panggil kaummu, orang-orang miskin, maka berikan harta itu. Dalam satu riwayat, harta daripada Tolha itu adalah 400 dinar. Sama. Ada lagi riwayat menyatakan 300 dinar. Berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal Tolha ketika itu juga istrinya dalam miskin. Ya. Pada saat itu Tolha, faqala ya gulam alayya qaumi, wahai orang-orang yang menjadi hakku, kata Tolha. Jadi orang-orang miskin itu dipanggil, dikumpulkan. Pakana jumlatun ma qusima arba'ami'ati alfin, yang dimiliki oleh Tolha itu adalah 400 dinar. Maka diberikan harta itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, saudara. Ketika seorang suami memiliki harta banyak, berada dalam kegundahan dan kebingungan mau dikemanakan harta ini, maka istri tercinta yang melihat akhirat, dia yang menuntun suaminya, panggil kaummu yang miskin, berikan pada mereka. Kira-kira ada nggak sosok istri yang macam begitu sekarang ini? Ketika suaminya punya uang banyak, adakah seorang istri yang menyuruh seperti itu? Bang, uangmu yang banyak itu keluarkan untuk fakir miskin, bang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Bini ente kali nggak ada. Ya bisa dihitung ada. Bahkan yang ada itu istri ngumpet-ngumpetin. Ya, jangan disedekahkan. Kita tumpuk-tumpuk aja harta kita. Istri yang bagus menuntun, ayo keluarkan, bang. Keluarkan untuk fisabilillah, untuk jalan Allah, untuk orang-orang miskin, agar kita bermanfaat, agar kita menjadi manusia yang berguna, yang insya Allah akan gantikan semua itu kelak. Bahkan kita akan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini yang luar biasa. Saya kira pelajaran ini, saudara, mengetuk hati kita agar kita menjadi orang-orang yang dermawan dan juga bisa menjadi orang-orang yang bisa memegang amanah dengan kejujuran, dengan ketulusan. Bahkan juga kita tahu semua itu adalah titipan. Karena ini titipan, maka sesuatu yang dititipkan itu nggak boleh kita sombongkan. Yang satu saat Allah akan ambil titipan itu. Kalau kita nanti dipertanggungjawabkan, segala apa yang dititipkan oleh Allah, insya Allah akan berguna dan memberikan maslahat buat kita, manakala kita mampu mewujudkannya dengan amanah dan kejujuran dari titipan-titipan yang Allah berikan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berkah, saudara, ya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan ini. Nanti baru kita berlanjut lagi pada pertemuan berikutnya dengan bahasan-bahasan berikutnya. Ya, juga masih dalam bahasan
khatimatun bi madhis sakha wal jud. Ya, jadi penutup kedermawanan dan kebaikan. Nah, nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.